masih kemudian tidak ada? Ataukah kemudian ada yang mengatakan PKI sudah tiada dari bumi pertiwi ini karena ada tap MPR nomor 25 tersebut? Katakan secara lantang, bohong, itu bohong. Rifkan Sitmaning begitu berani menulis bukunya Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Dia Pitaloka dan kawan-kawannya melakukan berbagai pertemuan untuk kebangkitan PKI. Apakah itu bohong? Apakah mereka tidak ada? Tanyakan kepada hati saudara-saudara sekalian yang hari ini hadir di dalam panggung Apementer ini. Tanyakan kepada hati saudara sekalian, apakah saudara tega? Apakah saudara rela ketika para ulama, para santri dicabik-cabik darahnya, dicabik-cabik dagingnya, dipotong-potong dan dicincang-cincang? Saya tanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara tega? Apakah saudara tega? Saudara hanya bisa diam. Kapan negara ini bisa merdeka semerdeka-dekanya? Apabila kemudian putra-putra bangsa ini hanya bisa diam dan tenang. Saya seorang putra dari tanah Papua dan Maluku, hari ini di tempat ini mengikrarkan diri, Bismillahirrahmanirrahim, kami akan bantu, kami akan membasmi PKI kapanpun, walaupun nyawa kami hari ini harus dipertaruhkan. Ya, saudara sekalian, para undangan yang sempat hadir pada sore hari ini, beredar di berbagai macam media bahwasannya acara apel siaga mimbar bebas lawan komunis itu tidak ada, kawan-kawan sekalian. Segitu takutnya mereka dengan kegiatan ini. Ingat bahwa mereka selalu mengontrol, mengatakan bahwa komunis itu tidak ada lagi. Di ibu kota negara Jakarta pada tahun lalu itu mereka berani melakukan kegiatan terang-terangan saudara, melakukan kegiatan di hotel, salah satu hotel yang berada di ibu kota negara Jakarta. Mereka melalui mahasiswa-mahasiswa yang hadir mulai mendoktrin bahwasannya paham komunis adalah paham yang paling cocok untuk diterapkan di negara kita. Tidak sampai di situ, kawan-kawan sekalian. Di depan patung tadi Hotel Argadita berlangsung simposium 65 di mana para anak cucu komunis, anak cucu PKI, mereka melakukan simposium di depan patung berlambang komunis, patung tani. Pada tahun 2017 mereka melakukan kegiatan selama 3 hari yang dikoordinir langsung oleh Ilham Aidin dan Bejo Untung, yang sampai saat ini Bejo Untung masih menjabat sebagai YPKP 65 yang senantiasa memberikan pemahaman kepada anak-anak muda, kepada siswa, kepada mahasiswa melalui seminar di kampus-kampus bahwasanya ideologi komunis adalah ideologi yang paling cocok diterapkan di negara kesatuan Indonesia. Mereka sampai saat ini masih memberikan harapan bahwa komunis mempunyai misi yang mulia untuk menjalankan amanah terhadap negara itu, kawan-kawan sekalian. Jangan kalian katakan bahwa komunis sudah tidak ada. Di negara ini beberapa kali terjadi kegiatan-kegiatan yang sudah secara terang-terangan, kawan-kawan. Bahkan di DPR RI beberapa anak cucu komunis dengan bangganya menyatakan, kami bangga menjadi keturunan PKI, kami bangga menjadi anak PKI. Tidak ada malunya menyatakan seperti itu. Para anak-anak PKI yang kemudian masih ada sekarang terang-terangan di media massa
menyatakan bahwa yang menjadi korban dalam gerakan G30 PKI adalah PKI itu sendiri. Mereka mencoba membalikkan sejarah fakta yang ada selama ini, kawan-kawan sekalian. Sehingganya kami dari gerakan pemuda Islam, saya yang selama ini difitnah oleh kaum-kaum yang tidak senang dengan adanya gerakan-gerakan dari gerakan pemuda Islam untuk membahas berbagai macam gerakan PKI, itu tetap kita akan maju siapapun yang akan menghalangi kita. Ketika kita melihat benih-benih PKI mulai tumbuh di negara ini, maka kita tidak pernah akan mundur selangkah pun. Tapi di daerah-daerah bendera-bendera komunis sudah berkibar lebih tinggi daripada bendera merah putih. Di Maluku, di Ambon, di beberapa wilayah timur itu sudah menaikkan bendera komunis secara terang-terangan, saudara. Di mana-mana ketika kita lihat simbol-simbol PKI tidak malu lagi untuk mereka gunakan, saudara-saudara sekalian. Baik itu sebagai sampul buku yang berada di dalam stiker handphone maupun di belakang mobil dan motor, itu mereka sudah gunakan, kawan-kawan sekalian. Percaya, saudara-saudara sekalian, pada suatu saat mereka kemudian akan semakin besar di Indonesia, maka yang akan terjadi pembasmian, pembantaian yang akan mereka lakukan justru akan melebihi daripada pembantaian yang terjadi pada tahun 1965, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, kami dari Gerakan Pemuda Islam terus menghimbau kepada kawan-kawan gerakan lainnya, kepada kawan-kawan OKP, kepada kawan-kawan yang ada yang kemudian mempunyai visi yang sama untuk membumi hanguskan komunis di Indonesia. Maka mari kita sama-sama maju, kita sama-sama bersatu untuk tak gentar melawan yang namanya paham-paham komunis, apalagi bahaya laten komunis sangat mengancam di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagian orang menganggap bahwa PKI itu sudah tidak ada. Sebagian lain menganggap PKI terus bergelinda. PKI dengan virus corona sama-sama bahaya. Tidak terlihat tapi mematikan. Kalau tadi dibilang virus corona itu membahayakan dan kita ditipu oleh virus corona, begitu juga yang namanya komunis tidak bisa dilihat oleh mata. Wajar jika presiden bilang jika ada PKI gebuk. Sekarang namanya bukan PKI, namanya komunis. Komunis itu sebuah ideologi yang tidak bisa hilang dan terhapus. Komunis itu adalah sebuah ideologi yang terus berkembang. 200 orang yang paham komunis telah menguasai parlemen di negara Republik Indonesia ini. Teman kita dituduhkan komunis. Tidak. Menteng Raya 58 ini, PII, GPI itu terkenal dari dulu adalah penentang komunis nomor 1. Menteng Raya 8 ini pernah diduduki oleh tank tahun 60-an. Yang pertama bicara Memparhid, dia adalah saksi sejarah di Menteng Raya 58 ini yang selalu menentang kegiatan-kegiatan komunis di dalam maupun di luar. Semua orang tahu bahwa komunis itu terus berjaya, terus berkembang. Kalau sekarang dibilang komunis tidak ada seperti virus corona, tidak terlihat, tapi sangat mematikan. Kalau kita diam saja, kalau kita mengikuti irama-irama mereka, kita datangkan orang-orang mereka, mereka selalu bicara tidak ada komunis. Tapi kalau kita tanyakan sama saudara-saudara kita seiman dan seperjuangan yang cinta negeri Republik Indonesia ini, maka kita akan melihat komunis ada di depan mata. Alfian Tanjung itu besarnya di sini. Pak Firos itu dulu di sini. Sekarang beliau telah meninggal dunia. Kiflan Zain dulu dari sini. Semua orang-orang itu mengerti. Menteng Raya 58 itu mengerti bahwa gerakan komunis itu sekarang terus berjalan, terus bergerak. Hanya mereka saja yang membiarkan komunis itu berkembang. Dia katakan bahwa komunis tidak ada. PKI telah mati. Itu kata dia. Kalau kita masuk ke Kodim, ke Kodam, itu ada tulisan komunis adalah musuh yang nyata. Komunis adalah musuh bangsa. Itu
Itu tidak bisa dinafikan. Wahai para penggemar komunis, penggemar Palu Arit, jangan bilang umat Islam itu tidak mengerti langkah-langkah mereka. Jangan pikir kita diam tentang pergerakan-pergerakan mereka. Mereka itu seperti virus corona, tidak terlihat tapi mematikan. Kita kadang-kadang terlihat seperti tidak terjadi apa-apa, padahal komunis terus berjalan. Kalau dulu dibilang Pak Harto, wah ini golongan Pak Harto nih, oh ini kelompok cendana nih, tidak. PKI ini lahir tahun 1920-an. Tahun 48 dia berontak, tahun 65 dia berontak, Pak Harto belum ada. GPI sudah bergerak, GPI sudah melawan. GPI tahun 45, GPI tahun 45, terus tahun 50-an melawan yang namanya komunis. Sampai kapanpun PKI komunis musuh Islam sepanjang masa. Itu adalah simbol-simbol yang harus kita kenalkan, bahwa tidak bisa antara komunis dengan Islam bersatu. Tidak akan pernah minyak dan air bersatu. Begitupun komunis tidak akan bersatu dengan Menteng Raya 58. Di depan ada yang PKI dilarang masuk. PKI dilarang masuk, masih mending virus corona masuk, tidak ada pengumumannya. Tapi di depan sana ada PKI dilarang masuk karena lebih bahaya daripada virus corona. Wah, di sana virus corona itu tidak berbahaya, yang berbahaya itu PKI. PKI itu jelas adanya merusak bangsa ini, merampok bangsa ini. Itulah PKI. PKI selalu berdusta, selalu menipu. Itu ciri-ciri PKI, menipu rakyatnya, menipu bangsanya, menggerogoti negerinya, memasukkan orang-orang Cina ke negeri itu. Itulah paham-paham komunisme yang tidak bisa kita diamkan dan harus kita lawan. Allahu Akbar. Jadi jangan pikir komunis itu tidak ada. Kita jengkel kalau mendengar orang mau komunis tidak ada, PKI sudah tidak ada. Semua ada, semua bergerak terus membunuh hanguskan bangsa ini. Tinggal kapan saatnya kehancuran Indonesia digantikan oleh komunisme. Itu saja yang nanti akan kita tunggu. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak melawan, itu akan terlihat depan mata. Beginilah bentuk komunisme. Kalau sudah kiai dipenggal, aktivis Islam dipenjarakan, aktivis Islam dipenggal, baru kita melihat, oh ini PKI. Tapi kita berharap dengan Angkatan Darat, dengan Tentara Nasional Indonesia tidak pernah luntur bahwa musuh tentara di umat Islam adalah komunis. PKI, PKI yang dibawa oleh Cina itu sekarang datang lagi ke sini. Tahun 65, bagaimana PKC Cina di sana itu menumpangi, menghancurkan pemberontakan ini, menghancurkan negeri ini. Tahun 65 membunuh para ulama, membunuh para jenderal. Sekarang PKC itu diterima lagi oleh pemerintahan kita ini. Hati-hati dengan kejadian ini. Bahwa yang kita serang adalah sebuah paham. Orang mencari bentuk tidak ada, orang mencari tidak ada. Tapi yang namanya ruhiyah, yang ke ideologi, ke pemahaman, ke hati, dan mencuci otak, yang membentuk perilaku manusia, merusak akhlak dan akidah. Itu yang berbahaya. Bukan bentuknya, bukan benderanya, bukan kantornya, tapi yang di sini dan di kepala yang menggerakkan jari jemari dan kaki. Langkah-langkah keputusan hari sudah jelas. Kita rakyat tetap mendukung pemerintah dalam menangani wabah, tapi harus adil dan jelas. Jangan PSBB pembatasan tapi tidak adil. Mal, bandara, kafe tempat dibuka, tempat ibadah ditutup. Ini kami patut curigai. Ada apa? Rakyat tertib, umat taat, ulama husnuzon, terhadap Umaro. Tolong beri kami keadilan dan beri kami ruang bahwa kami ikut berpartisipasi menegakkan konstitusi Republik Indonesia. Saya terima kasih pada aparat yang telah menangkap
memenjarakan saya demi HUT NKRI. Saya terima kasih. Saya tidak dendam. Demi Allah, saya tidak dendam. Tangkap di penjara berkali-kali. Karena itu, kami warga negara taat azas hukum. Terlepas salah dan benar, itu pengadilan menentukan. Tapi kami beri hak untuk ikut menjaga, menegakkan merah putih, NKRI dan Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang dicaci. Pancasila, Undang-Undang 45 hari ini tinggal nama. Sejarah tidak bayangan. Kapitalisme liberal, komunisme sosialis hari ini merongrong konstitusi yang menjadi bancakannya adalah rakyat Indonesia yang kebetulan mayoritas umat Islam. Pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejam. Ya, kejam. Itulah kalian. Tak pernah bisa melupakan setiap kekejaman kalian. Lupakah kalian Oktober 1946, Ibu Kardina, adik kandung Era Kartini, diarak, dipermalukan oleh Sakiani, seorang PKI dari Selawi, atau gerombolan cemaman yang menyembeli Bupati Erhardi Winangun pada tanggal 9 Desember 1945, atau pembunuhan secara keji tokoh nasional Otto Iskandar Dinata oleh Laskar Hitam ubel-ubel dari PKI di bulan yang sama, atau pada Maret 1946 PKI menumpas habis seluruh keluarga Istana Langkat Darul Aman. Aku juga masih menghitung kekejaman demi kekejaman. Gubernur RM Suryo, Bupati Magetan, Kiai Sulaiman, Kiai Imam Mursyid Takeran, Sumarsono. Bahkan mereka berpesta daging bakar ulama dan santri. Atau kisah Isra yang memunguti potongan tubuh ayahnya. Oh ya, ada kisah pilu yang dialami oleh kepolisian distrik Ngawen Blora pada tanggal 18 September 1948. 20 anggota mereka dibantai. Atau di desa Kresek, TNI, polisi, pejabat pemerintah, ulama dan santri dibantai. Miris, tanggal 13 Januari 1965, para pelajar Islam perempuan makin menjadi, di mana 7 anggota TNI dibantai tanpa ampun pada tanggal 30 September 1965. Lupa, memaafkan, kami tidak akan lupa. Luka itu memang telah rapat, tapi rasa sakit itu masih terasa. Memaafkan, bisa jadi kami memaafkan, tapi tidak dengan membiarkan ideologi itu hadir lagi di tengah kita. Kami tidak mau lagi ada ulama atau kiai atau santri dikubur hidup-hidup di dalam satu lubang kemudian ditembaki. Kami tidak mau lagi ada yang dibantai. Siapapun, pemerintah yang tidak sejalan, TNI, Polri, ulama, kiai, ataupun masyarakat yang tidak berdosa. Aku cinta NKRI-ku. Aku cinta ideologi Pancasilaku. Untukmu aku berdiri, melawan ideologi selain Pancasila.
silahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.